Halo, balik lagi di channel Kopi Strike. Di video kali ini, gue masih bakal ngebahas tentang film. Film yang bakal gue bahas kali ini bercerita tentang seorang gamer. Hati-hati tuh anak gamers. Gamer yang bakal gue bahas bukan Just No Limit atau gamer-gamer Mobile Legend idaman kalian. Tapi gue bakal ngebahas seorang gamer bernama Kwon Yu, seorang mantan atlet taekwondo yang sekarang nganggur dan kerjanya cuman main game. Kwon Yu yang lagi asik-asiknya main game harus menerima kenyataan kalau dia ditangkap polisi karena tuduhan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Nah loh, kok bisa? Ya, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Oh ya, film ini berjudul Fabricated City yang rilis tahun 2017 lalu di Korea. Suatu malam, seorang pria yaitu Kwon Yu sedang asik-asiknya main game. Tidak sengaja, dia menemukan sebuah handphone yang tertinggal di sebuah tempat game di mana dia sedang bermain. Awalnya dia tidak peduli, tapi ada telepon masuk di handphone itu. Dan akhirnya, ada seorang wanita yang menelpon dan berkata bahwa handphonenya tertinggal dan meminta bantuan Kwon Yu untuk mengantarkannya. Kwon Yu diminta mengantarkannya ke rumah wanita itu. Awalnya Kwon Yu menolak, tapi karena dijanjikan imbalan yang cukup lumayan, akhirnya Kwon Yu bersedia untuk mengantarkannya. Singkat cerita, sampailah Kwon Yu di alamat wanita itu. Karena pintunya tidak terkunci, Kwon Yu langsung saja masuk ke rumah wanita itu. Dan ternyata wanita itu sedang mandi. Awas, ada bisikan setan, bro. Kwon Yu mengatakan bahwa dia mau mengantar handphone yang tertinggal dan wanita itu mengatakan, letakkan saja di lantai atas dan uang imbalannya sudah disiapkan di atas. Tinggal ambil saja, ucap wanita itu. Tanpa pikir panjang, Kwon Yu melakukan apa yang wanita itu katakan dan bergegas pulang. Takut kegoda iman kayaknya nih si Kwon Yu ini. Dan berawal dari kejadian itu, petaka pun dimulai, bro. Keesokan harinya, datang polisi yang langsung menyergap Kwon Yu di kediamannya. Kwon Yu yang baru bangun hanya bisa pasrah dan kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Kwon Yu ditangkap atas dugaan kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur. Yang ternyata wanita pemilik ponsel yang tadi malam dia antarkan. Dan di kamarnya juga ditemukan pisau yang berlumuran darah. Nah loh, kok bisa gitu? Apa ini konspirasi elit global? Yuk lanjut. Akhirnya, Kwon Yu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus yang dituduhkan padanya. Pengacaranya yang bernama Min Cheon tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua bukti valid dan sidik jari serta hasil tes DNA yang menyatakan Kwon Yu sebagai pelakunya. Kwon Yu dijebloskan ke dalam penjara tingkat 1. Kalau di Indonesia, mungkin sekelas Nusa Kambangan. Dia dipenjara bersama penjahat-penjahat kelas berat, dan di dalam penjara, dia sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya lu tau lah anak baru kalau masuk penjara digimanain. Terutama dari Yeonsu, penjahat dan pengedar narkoba yang paling ditakuti di penjara tersebut. Dia dipukuli, dilecehkan, sudah menjadi makanan sehari-hari untuk Kwon Yu. Karena tidak tahan dengan perlakuan itu, Kwon Yu sempat melawan. Tapi perlawanan Kwon Yu malah membuat Yeonsu jadi marah. Bahkan yang paling parah, Yeonsu pernah memberikan hukuman pada Kwon Yu dengan menyuruh anak buahnya menyodomi Kwon Yu. Anjay, ditusbol bro, tusbol. Hingga membuat Kwon Yu mengalami stres dan depresi. Hingga suatu ketika, Kwon Yu didatangi oleh ibunya dan pengacaranya Min Cheong. Ibu Kwon Yu berkata bahwa dia menemukan bukti kuat untuk membebaskan Kwon Yu dari penjara. Dan meminta Kwon Yu bersabar dan tetap kuat di penjara sampai ibunya berhasil membebaskannya. Karena perkataan ibunya, Kwon Yu menjadi bersemangat dan berpikir dia harus bertahan di penjara sampai ibunya kembali membawa kabar baik dan membebaskannya. Dan dihajarlah itu para penjahat-penjahat yang selama ini memperlakukan Kwon Yu dengan kasar. Di adegan ini, gue jadi ingat film Serigala Terakhir, di mana ada adegan yang mirip kayak gini. Tapi tak lama kemudian, Min Cheon pengacara Kwon Yu datang kembali, tapi dia datang sorangan, alias sendiri. Dan mengatakan bahwa ibu Kwon Yu sudah meninggal bunuh diri karena depresi belum bisa membebaskan Kwon Yu dari penjara. Tapi tentu Kwon Yu tidak percaya begitu saja karena Kwon Yu sangat mengenal ibunya dan berpikir dia tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Dan berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya. Dia yang tak terima atas kematian ibunya lalu berusaha kabur dari penjara dengan menusuk perutnya sendiri. Hal ini diberitahu oleh salah satu napi di penjara itu. Bahwa kalau dia melukai dirinya, dia pasti akan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Lalu di perjalanan dia menyerang petugas dan akhirnya membuat mobil yang ditumpanginya terbalik. Dan Kwon Yu berhasil melarikan diri. Setelah sukses melarikan diri, Kwon Yu menemui pengacaranya Min Cheon. Kwon Yu menemui Min Cheon untuk meminta bantuan.
Tapi Min Cheon tidak bisa membantu karena tidak memiliki cukup bukti untuk membantu Kwon Yu. Kwon Yu dan Min Cheon berbincang tentang bukti yang ibunya katakan saat di penjara. Tapi Kwon Yu tidak mendapatkan hasil apa-apa karena Min Cheon menganggap bukti yang dikatakan ibunya hanyalah hasil dari anak-anak iseng dan tidak bisa dipakai untuk membebaskan Kwon Yu. Kwon Yu akhirnya pergi karena Min Cheon akhirnya lapor polisi. Tapi sebelum pergi, Min Cheon memberikan kalung milik ibu Kwon Yu kepada Kwon Yu. Singkat cerita, akhirnya Kwon Yu ditolong oleh Yowol. Yowol adalah teman sesama gamer yang belum pernah ditemui Kwon Yu. Yowol mengajak Kwon Yu bertemu di sebuah kafe. Yowol menjelaskan bahwa dia percaya bahwa Kwon Yu tidak bersalah dan mempunyai bukti dari hasil analisisnya. Akhirnya Kwon Yu pergi ke rumah Yowol dan ternyata bukan hanya Yowol yang mau membantu tapi teman-teman gamer lainnya juga ikut membantu. Oh ya, Yowol adalah seorang gamer dan juga hacker yang memiliki kemampuan cukup hebat. Jadi bisa sangat membantu mengungkap kasus Kwon Yu. Penyelidikan pun dimulai dengan mengecek rekaman CCTV tempat kejadian pembunuhan yang didapatkan oleh Yowol dan ditemukan suatu keanehan pada rekaman CCTV itu. Ternyata, rekaman itu sudah diedit dan digabungkan, serta mereka menemukan sebuah truk putih besar yang mencurigakan di tempat kejadian itu. Dengan kemampuan hacker dari Yowol, tidak sulit untuk melacak dan menemukan di mana truk itu berada. Dan akhirnya mereka menemukan di mana truk itu. Tanpa buang-buang waktu, Kwon Yu dan temannya langsung mendatangi tempat truk itu berada. Dan ternyata tempat itu adalah tempat rongsokan mobil. Setelah beberapa saat mengamati, mereka menemukan truk itu dan melihat dua orang yang mencurigakan meninggalkan tempat itu dengan sebuah mobil. Tak pikir panjang, Kwon Yu langsung bergegas mengikuti mobil itu. Mobil itu masuk ke sebuah rumah mewah dan dua orang tadi mengambil sebuah kotak gitar atau semacam box lah, peti lah gitu, yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu pergi meninggalkan rumah itu. Sedangkan Kwon Yu masuk ke dalam rumah itu untuk menyelidiki lebih jauh, dan dia menemukan hal yang sangat mengejutkan. Dia melihat isi rumah mewah itu berantakan, dan banyak bekas darah seperti telah terjadi sebuah kasus pembunuhan, dan terdapat beberapa orang yang sedang membersihkannya. Seolah sedang menghilangkan barang bukti, agar terlihat tidak pernah terjadi apa-apa di rumah mewah itu. Scene beralih ke tempat rongsokan mobil tadi, dan terlihat dua orang tadi sedang memindahkan kotak gitar itu ke dalam mobil truk mencurigakan tadi. Lalu truk itu pergi dan diikuti oleh teman Kwon Yu, dan disusul oleh Kwon Yu yang mengejar. Ternyata peti tadi dibawa ke sebuah apartemen. Dengan bantuan dari Yowol, Kwon Yu dan teman-temannya berhasil masuk dan menyelinap ke dalam kamar di mana peti tadi diletakkan dan disimpan. Kwon Yu yang sudah berada di dalam kamar, penasaran dengan isi dari peti tadi. Lalu dia membukanya, dan ternyata peti tadi berisi mayat seorang aktor film. Dan tak lama, muncul orang-orang yang berada di rumah sebelumnya. Kalau di rumah mewah tadi, orang-orang itu membuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan membereskannya dan membersihkannya, berbeda dengan kamar apartemen ini. Mereka seperti menata dan merekayasa kamar itu menjadi seolah-olah tempat kejadian pembunuhan. Mulai agak nyambung kan ya? Setelah orang-orang itu pergi, Kwon Yu yang dari tadi sembunyi dan memperhatikan orang-orang itu bekerja, langsung lanjut menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ternyata, Kwon Yu sedang dimata-matai melalui kamera kecil di atas TV. Dan di sini diperlihatkan siapa di balik kamera itu. Ternyata di balik kamera itu tadi adalah pengacara Kwon Yu, Min Seon. Nah lo, bingung nggak? Oke, gue jelasin dikit. Jadi gini, orang-orang tadi itu sedang merekayasa tempat kejadian pembunuhan yang tadinya terjadi di rumah mewah itu, dirancang sedemikian rupa hingga akhirnya TKP berubah menjadi di kamar apartemen ini. Nah, orang-orang tadi itu adalah orang-orang suruhan Min Cheon. Loh, kok bisa? Ternyata Min Cheon ini selain menjadi pengacara, ternyata dia memiliki pekerjaan lain, yaitu merancang dan memasukkan kejadian pembunuhan. Dan banyak dari orang-orang kaya dan pejabat yang tersandung kasus pembunuhan menggunakan jasa Min Cheon ini, agar nama mereka tetap bersih dan tidak ditangkap polisi. Akibatnya, banyak orang-orang yang tidak bersalah seperti Kwon Yu dijadikan tersangka palsu untuk kasus-kasus pembunuhan itu. Min Cheon merancang TKP palsu dengan sangat detail, dari mulai sidik jari dan detail-detail lain sehingga sangat sempurna dan sulit untuk diungkap kebenarannya. Hal ini juga yang terjadi dan dialami oleh Kwon Yu. Tapi di sini Kwon Yu belum sadar dan mengetahui bahwa Min Cheon adalah otak di balik semua kejadian ini. Kwon Yu yang marah akhirnya menghancurkan tempat TKP dan juga meneror anak buah Min Cheon. Min Cheon yang kesal karena ulah Kwon Yu, akhirnya merekrut orang untuk membunuh Kwon Yu dan teman-temannya tentunya. Dan taras, orang yang direkrut Min Cheon adalah Yeon So, orang yang paling ditakuti di penjara dan juga orang yang punya dendam terhadap Kwon Yu.
Kwon Yu berhasil ditangkap oleh Yeonso dan dibawa ke sebuah gedung tua untuk disiksa dan dibunuh. Untung saja ada Yowol yang menolong Kwon Yu dengan menelepon polisi dan berpura-pura sedang menjadi korban dari Kwon Yu. Dan polisi pun datang mengepung gedung tersebut. Dan di sini, Kwon Yu berhasil kabur dan menyelamatkan diri dibantu oleh Yowol. Di perjalanan, Yowol curiga kenapa Yeonso bisa tahu keberadaan Kwon Yu. Dengan sebuah alat pendeteksi, akhirnya ditemukan ternyata ada GPS yang terpasang pada kalung pemberian ibunya. Dengan berat hati, Kwon Yu membuang kalung peninggalan ibunya tersebut. Mengetahui kalung peninggalan ibunya itu dipasangi GPS, dan itu yang memberikan adalah Min Cheon, Kwon Yu curiga. Min Cheon ada kaitannya dengan kasus ini, dan akhirnya Kwon Yu dan teman-temannya menyelidiki tempat Min Cheon bekerja, dan mereka menemukan bahwa di gedung itu ada semacam brankas yang memiliki database yang sangat besar. Dilihat dari brankas itu, terhubung dengan kabel-kabel yang sangat besar. Singkat cerita, Kwon Yu memutuskan untuk mendatangi kantor tersebut dan memberi pelajaran kepada Min Cheon. Mamam. Setelah Kwon Yu menghajar Min Cheon, dia melihat ternyata di dalam brankas itu tersimpan data-data dari berbagai kasus pembunuhan, serta ada kasus pembunuhan yang menimpa dirinya. Dan terbongkarlah ternyata Min Cheon adalah dalang dan penyebab kesengsaraan Kwon Yu selama ini. Nah, untuk kali ini Min Cheon salah pilih target sepertinya. Lalu Kwon Yu berniat untuk mengcopy data-data tersebut. Tapi pada saat dia selesai memasukkan flash disk untuk mengcopy data tersebut, dia mendapatkan telepon di ponselnya, yang ternyata itu adalah telepon dari Yeonso, yang menyandera teman-teman Kwon Yu, dan Yeonso pun mengancam akan membunuh teman-temannya. Kwon Yu bimbang dengan apa yang terjadi. Apakah Kwon Yu tetap mengcopy data-data tersebut atau pergi menyelamatkan teman-temannya? Karena proses mengcopy data-data tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama karena ukurannya yang sangat besar. Tapi pada akhirnya Kwon Yu memilih menyelamatkan teman-temannya daripada dia bebas dari semua tuduhan yang menimpanya, tapi teman-temannya celaka. Akhirnya dia sampai di tempat teman-temannya disandera. Dan di sini terjadilah perkelahian yang sangat keren di kegelapan. Singkat cerita, Kwon Yu berhasil menang dan menyelamatkan teman-temannya. Tapi ternyata posisi Kwon Yu sudah diketahui oleh polisi dan membuat seluruh kota heboh. Ini adalah ulah dari Min Cheon yang menyebarkan video Kwon Yu. Hingga akhirnya Kwon Yu bingung harus bagaimana lagi. Kwon Yu akhirnya menyerah dan teman-temannya pun sudah ditangkap polisi. Di sini, si bangsat Min Cheon merasa senang karena menganggap sudah menang melihat hal tersebut. Lagi senang-senangnya nih si Min Cheon, tiba-tiba dia jadi panik dan ketakutan karena data-data Min Cheon lenyap. Loh, kok bisa? Ingat flash disk yang ditancapkan Kwon Yu? Itulah jawabannya. Di saat Min Cheon sibuk mengejar-ngejar Kwon Yu, data-datanya sudah dipindahkan ke tempat lain. Dan tara, ada Yowol yang sedang standby di depan layar di sebuah kantor TV. Keren kan? Ya, gue ngefans banget nih sama Yowol nih. Akhirnya Yowol dengan leluasa menyebarkan video asli dari berbagai kasus pembunuhan yang terjadi, dibantu dengan teman-teman Kono yang lain yang sedang melakukan siaran langsung, dan menjelaskan semua kasus rekayasa yang dibuat oleh Min Cheon. Singkat cerita, akhirnya Kwon Yu bisa bebas dari semua tuduhan, akibat video-video kejadian asli yang sudah disebarkan Yowol ke publik. Dan pelaku-pelaku sebenarnya ditangkap. Min Cheon pun masuk ke dalam penjara. Dan di akhir film, ada adegan Min Cheon sedang berhadapan dengan Yeonso yang sedang kelihatan marah. Dan ada dua orang yang dulu menyodomi Kwon Yu. Nah lu, gantian Bray, sekarang giliran siapa nih yang ditusbol? Sedangkan Kwon Yu dan teman-temannya sedang bersantai, dan kelihatan sangat gembira. Dan di saat itu, Kwon Yu didatangi bayangan ibunya sambil tersenyum. Film pun berakhir, happy ending. Oke, ya itulah alur cerita dari film Fabricated City. Semoga kalian terhibur. Yang ingin tahu jelas filmnya, silahkan menonton full filmnya. Lu boleh beli DVD-nya, lu boleh streaming di situs-situs gratisan, terserah lu. Kalau lu penasaran. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe kalau kalian suka, bagikan juga ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa cepat berkembang, dan gue bisa dapat iklan buat beli beras. Ngarep. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.